Kita hari ini berbicara tentang tiroid. Ini banyak yang request ya. Cuman sebenarnya saya nggak tahu apakah di lapangan itu tiroid ini banyak kasusnya, karena ini kita juga diagnosis tiroid ini sebenarnya butuh lab ya, jadi butuh pemeriksaan lab juga. Tapi nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng aja, mungkin memang kasusnya banyak. Oke, sekarang kita masuk ke anatomi tiroid dulu ya. Ini untuk refresh, seperti biasa saya selalu mengingatkan masalah anatomi, fisiologi, semua kita harus paham dulu sebelum kita masuk ke penyakit. Ya, jadi secara anatomi, kelenjar tiroid kita itu ada di leher ya. Jadi di leher, di depan trakea, di situ kelihatan jelas. Jadi ada 2 lobus tiroid dan termasuk kelenjar endokrin terbesar di dalam tubuh kita. Beratnya cukup ya, lumayan sekitar 25 sampai 30 gram dan vaskularisasinya cukup banyak. Oleh karena itu, kadang nanti kita bisa menemukan suatu bruit atau suatu desiran yang terdengar dengan stetoskop, terutama bila ada hipertiroid di situ atau kelenjar tiroid yang kerjanya berlebihan. Ya, itu karena vaskularisasi di situ memang sangat banyak. Ya, oke. Nah, ini ya, ini anatominya sekilas aja. Jadi di situ terutama ini ada organ-organ penting yang terkait nantinya mungkin dengan keluhan ya, bila tiroidnya membesar, itu keluhan apa yang bisa terjadi? Salah satunya yang sering adalah suara menjadi parau, karena di sini kan lewat nervus laryngeus recurrens ya, di sini ada nervus laryngeus recurrens, ini jelas-jelas melewati tiroid. Jadi kalau misalnya ada pembesaran tiroid, pasti terjadi gangguan nervus ini. Salah satunya pasien bisa mengeluh suaranya parau, itu salah satunya ya. Terus ada juga gangguan menelan, selain karena kompresi secara mekanis, dia juga dilewati oleh nervus vagus ya. Jadi memang ada gangguan-gangguan seperti gangguan menelan, nyeri telan, mungkin seperti itu. Nah, ini karena posisi anatomisnya. Jadi ini kita perlu tahu karena terkait dengan gejalanya nanti. Nah, ini juga, jadi kalau kelenjar tiroid itu sangat berkaitan dengan kelenjar paratiroid juga. Jadi kelenjar paratiroid itu ada 4 dan dia menempati lobus bagian posterior ya. Ini kan dari belakang, jadi bagian posterior dari tiroid ini ada masing-masing di kanan kirinya itu ada 2 kelenjar paratiroid. Ini pentingnya kalau dilakukan operasi, misalnya tiroidektomi, parsial ataupun total, itu pasti akan berpengaruh pada kelenjar paratiroid. Jadi orangnya juga bisa menjadi atau terjadi hipoparatiroid sekunder karena diambil kelenjar tiroidnya. Jadi anatomi seperti ini kalian harus ingat ya. Jadi ini juga terkait nanti dengan terapinya, terkait dengan gejalanya, dan histologinya ini juga penting. Jadi kalau kalian ingat lagi di dalam kelenjar tiroid itu dia di dalamnya itu ada lobus-lobus ya. Jadi ini ada lobus-lobus. Di dalam lobus itu dibagi lagi menjadi lobulus-lobulus seperti ini dan folikel. Jadi ada sel-sel folikel ini yang penting karena sel folikel ini dia menyimpan koloid, di mana koloid itu isinya adalah tiroglobulin ya. Jadi tiroglobulin itu nanti saya jelaskan lebih detail di belakang. Tiroglobulin itu adalah glikoprotein yang mengikat hormon tiroid. Jadi kita ini sebenarnya punya simpenan. Jadi hormon tiroid ini dia sebenarnya di apa namanya? Dibuat atau disintesis terus-menerus dan disimpan di dalam koloid-koloid ini. Jadi dalam 1 sampai 3 bulan itu pada orang normal itu tidak mungkin kekurangan hormon tiroid karena kita sudah punya simpanannya di koloid-koloid seperti ini. Ini nanti kita terkait dengan kerja obat, terkait juga dengan apa namanya? Dengan gejala nanti yang mungkin terjadi tergantung patofisiologinya. Jadi ini harus dipahami juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke fisiologi. Ini dulu ya. Jadi yang pertama, tiroid itu tidak bekerja sendiri. Jadi tiroid ini bekerja berdasarkan perintah. Jadi dia ini paling bawah ya. Dia termasuk kalau pangkat itu dia paling bawah. Atasnya dia itu adalah kelenjar hipofisis, yaitu di hipofisis anterior. Hipofisis anterior itu menghasilkan TSH, jadi thyroid stimulating hormone. TSH ini yang akan menstimulasi tiroid untuk mensintesis dan mensekresi. Ya, jadi TSH ini dihasilkan oleh hipofisis. Lalu atasnya TSH itu ada lagi yaitu hipotalamus di mana dia menghasilkan tiroid TRH. Jadi TRH ini menyuruh TSH untuk dihasilkan oleh hipofisis, baru TSH-nya nanti akan bekerja ke tiroid. Jadi ada beberapa jenjang dan ini sangat penting karena nanti bisa terjadi feedback. Jadi feedback ini penting untuk diagnosis juga ya. Jadi ini harus dipahami dulu dari hipotalamus mengeluarkan TRH, TRH akan
menyuruh hipofisis anterior untuk menghasilkan TSH, baru TSH ini yang akan menyuruh atau memberikan mandat pada tiroid untuk menghasilkan, mensintesis dan mensekresi hormon tiroid yaitu T4 dan T3 ya dengan feedbacknya. Jadi kalau T4 T3-nya meningkat dia akan memberikan inhibitory feedback. Jadi tidak akan terjadi kelebihan atau kekurangan tiroid hormon tiroid pada orang normal karena adanya feedback mekanisme seperti ini. Jadi kalau terlalu banyak tiroid di perifer dia pasti akan memblok TSH, memblok TRH juga. Jadi akhirnya akan menjadi normal lagi. Demikian sebaliknya. Jadi ini adalah mekanisme homeostasis dari tubuh kita. Nah, sekarang kita masuk ke sintesis hormon tiroidnya itu sendiri, ya. Jadi yang tadi saya bilang di dalam koloid itu tadi ada yang namanya tiroglobulin. Tiroglobulin. Jadi tiroglobulin ini adalah suatu glikoprotein yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid sebenarnya. Dia dihasilkan tanpa rangsangan ya. Jadi dia seperti memang menyimpan. Tiroglobulin ini disimpannya di koloid-koloid yang ini ya. Ini sel-sel dari sel-sel dari sel folikelnya. Jadi di tiroid itu ada sel folikel, ada sel parafoliker, yaitu parafolikel itu ada di luarnya. Nah, parafolikel ini nanti menghasilkan hormon yang kalau kalian tahu namanya kalsitonin. Dia juga mengatur keseimbangan kalsium. Jadi dia juga dihasilkan oleh kelenjar tiroid tapi di sel parafolikuler. Kalau sel folikuler dia menghasilkan tiroglobulin. Tiroglobulin ini nanti disimpan di koloid menjadi simpanan ya. Kalau misalnya ada iodin, jadi ada iodin di darah kita ya dari makanan, biasanya dari diet. Nah, iodin itu akan diambil atau diuptake oleh sel folikel ini. Diuptake lalu dilakukan oksidasi. Jadi iodin awalnya dia dioksidasi menjadi iodid. Nah, iodid ini nanti akan mengalami proses-proses kimia ya, proses-proses kimia nanti menjadi yang namanya MIT ini monoiodotirosin dan DIT itu diiodotirosin. Ini belum menjadi hormon tiroksin atau T3. Jadi hormon tiroid itu kita punya dua, ada T4 atau tiroksin dan T3. Nah, T4 sama T3 ini dibentuk dari coupling atau dari gabungan antara MIT dan DIT ini tadi. Jadi kalau MIT-nya 1 plus DIT 1 itu jadinya T3. Kalau DIT 1 sama DIT 1 itu jadinya T4. Ini namanya proses coupling. Ini menggunakan enzim tiroid peroksidase. Nah, kalau setelah dikopling tadi T4 dan T3 ini dia akan berikatan dengan tiroglobulin lalu disimpan di koloid gitu ya. Jadi kalau ada iodin, jadi ada tidaknya iodin ini memang sangat berpengaruh pada sintesis dari hormon tiroid karena kalau nggak ada iodin ya cuma tiroglobulin aja, tidak terbentuk T3 dan T4. Di sini peran TSH ya. Jadi TSH itu sangat berperan mulai dari uptake-nya sampai terjadi proses coupling ini tadi. Jadi kalau tidak ada rangsangan TSH ya tidak terjadi semua ini gitu. Ya, nanti untuk sekresi sama. Jadi untuk sekresi itu diambil. Jadi kalau misalnya nanti ada rangsangan dibutuhkan hormon tiroid di dalam tubuh kita, itu tiroglobulin dan T4T3 yang ada di dalam koloid akan diambil. Namanya di endositosis ya. Ini juga pengaruh TSH juga. Jadi diambil terus lalu dipecah lagi. Tadi kan waktu mau disimpan dia digabungkan. Nah, sebelum kalau mau misalnya disekresi, ini malah dipecah lagi karena kita kan butuh T4 dan T3-nya. Nah, setelah dia masuk ini bersama tiroglobulin langsung dipecah. Dipecah nanti menjadi MIT DIT lagi, lalu iodinnya disimpan lagi di situ nanti untuk pembentukan tiroid yang berikutnya, sedangkan T3, T4-nya langsung disekresikan. Jadi tiroglobulinnya juga masuk lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah siklus yang berulang terus. Di sini nanti pentingnya kita tahu karena ada beberapa nanti obat-obatan anti tiroid yang bekerja di beberapa siklus ini. Ini pasti semua dulu sudah pernah mendapatkan, ini cuma refreshing aja ya. Moga-moga masih ingat. Nah, FT4 dan T3 ini yang aktif secara biologis, jadi yang memberikan efek ke tubuh kita, efek metabolisme itu dua ini, terutama T3 ya, karena T3 itu yang hormon aktifnya sebenarnya. Jadi nanti di perifer itu T4 akan diubah lagi menjadi T3 untuk bekerja lebih aktif untuk metaboliknya. Dan sifat tiroid ini lipofilik, jadi dia nggak bisa melayang-layang di darah ya. Jadi dia harus terikat oleh suatu protein. Biasanya disebut tiroid banding globulin. Jadi ini khusus memang dia mengikat hormon-hormon tiroid. Jadi 70-80% dia terikat di TBG. Dan TBG ini meningkat sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya pada kehamilan, penggunaan kontrasepsi oral, itu seperti itu bisa naik TBG-nya.
Nah, sisanya yang 20% itu dia terbagi. Ada yang terikat di albumin, prealbumin yang kita sebut transtiretin, dan ada yang benar-benar bebas. Makanya kita sebut ini free T4 ya. Nah, yang aktif, yang bisa aktif digunakan oleh sel itu yang free ya. Jadi nanti yang free ini akan diubah menjadi T3 lalu dia akan aktif secara metabolik. Nah, ini hanya perbandingan antara T4 dan T3. Jadi T4 itu konsentrasinya jelas jauh lebih banyak karena T3 ini waktu paruhnya sangat pendek. Jadi perbandingannya cukup jauh ya. Kalau T4 itu waktu paruhnya sekitar 6 sampai 7 hari, kalau T3 itu hanya 1 sampai 2 hari. Jadi di sirkulasi itu kita lebih banyak mendapatkan T4. Dan yang benar-benar poten untuk metabolik itu 10 kali lebih poten emang T3. Nah, ini T3 ini asalnya memang ada yang dihasilkan dari tiroid tadi meskipun jauh lebih sedikit daripada T4, tapi sisanya 80% dia adalah deiodinasi perifer dari T4. Jadi dia dibuat atau dihasilkan dari proses deiodinasi perifer. Jadi T4-nya yang sudah dikeluarkan itu 80% akan menjadi T3 untuk kemudian aktif secara metabolik ya. Ini juga refreshing aja. Ini hanya pengetahuan aja ya. Jadi ternyata hormon TSH itu juga punya variasi diurnal. Jadi dia paling rendah itu ada di antara sore sampai malam, paling tinggi itu setelah tengah malam sampai pagi hari. Oke, sekarang masuk ke efek fisiologis dari hormon tiroid ya. Jadi ini yang harus kalian tahu karena nanti terkait gejala-gejalanya. Jadi seperti yang sering saya bilang, kalau gejala suatu penyakit itu tinggal kita mereverse aja. Jadi kalau kita tahu efek fisiologisnya, otomatis efek patologisnya adalah sebaliknya. Kekurangan atau kelebihan bisa disesuaikan. Jadi hormon tiroid ini termasuk hormon yang sangat penting ya, terutama di seluruh tubuh kita. Karena dia bekerja di seluruh tubuh kita terkait dengan metabolisme energi. Terutama kalau misalnya pada bayi itu dia sangat diperlukan juga untuk pembentukan atau diferensiasi sistem saraf pusat. Jadi pernah dengar ya kalau ada bayi-bayi dari ibu yang kekurangan tiroid atau bayinya sendiri kekurangan tiroid bisa menyebabkan seperti idiot, cacat mental gitu ya. Itu karena memang sangat diperlukan untuk pembentukan atau untuk diferensiasi dari otak dan sumsum tulang. Nah, ini adalah efek-efek dari hormon tiroid. Kita lihat ya sekilas satu-satu supaya nanti bisa ingat lagi untuk gejalanya. Yang pertama tadi SSP ya, sistem saraf pusat, itu dia memang dibutuhkan untuk pertumbuhan otak, untuk mielinisasi saraf, eksitasi saraf, dan dia mempengaruhi siklus tidur juga. Makanya jangan heran pada orang-orang yang hipertiroid itu malah justru dia sulit tidur karena dia otaknya tuh seperti teraktivasi terus ya, jadi orangnya seperti cemas, akhirnya sulit tidur. Sebaliknya pada hipotiroid orangnya cenderung mengantuk ya. Jadi makanya kita harus tahu efek fisiologisnya dulu. Lalu pada GI tract ini yang juga khas, biasanya dia bisa meningkatkan nafsu makan. Meskipun meningkatkan nafsu makan, tapi berat badan orang tapi berat badan itu akan cenderung turun karena dia kan sifat tiroid ini dia seperti orang berolahraga ya. Jadi metabolisme tinggi, jadi kan orang lapar tapi tetap kerja. Jadi tetap di istilahnya itu energinya dipakai terus. Akhirnya meskipun lapar makan banyak, berat badannya bisa turun kalau pada yang hipertiroid ya. Dia mempengaruhi nafsu makan, dia mempengaruhi motilitas saluran cerna. Jadi pada orang yang hipertiroid juga bisa terjadi diare. Sebaliknya pada orang hipotiroid malah terjadi konstipasi gitu. Ya, terus lalu pada metabolik ini dia meningkatkan BMR, produksi panas. Jadi pada orang-orang hipertiroid cenderung orangnya tidak tahan panas. Jadi berkeringat, kadang itu kalau kita pegang kulitnya itu lembab, terus seperti itu ya karena seperti anggap aja seperti orang olahraga berlebihan kalau orang hipertiroid itu, ya. Tapi lucunya kalau pada tiroid ini dia kalau misalnya dosis rendah, dia efeknya tuh sebenarnya anabolik. Anabolik itu hampir sama kayak insulin ya. Efeknya bagus lah istilahnya untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Tapi kalau kelebihan itu malah justru dia bersifat katabolik. Katabolik itu lah itu tadi. Jadi orangnya jadi semakin kurus, terus otot-ototnya jadi istilahnya otot-ototnya itu proteinnya diambil semua juga untuk energi. Akhirnya malah orangnya lemas, orangnya tidak bertenaga. Nah, seperti itu pada orang hipertiroid. Terus ini dia juga mempengaruhi pembentukan tulang ya. Jadi pada orang-orang yang hiper atau hipotiroid juga kadang terjadi gangguan tulang sampai osteoporosis. Terus pada
kardiovaskuler ini juga unik. Jadi dia meningkatkan cardiac output, anggap aja seperti orang olahraga ya, dia meningkatkan cardiac output, jadi heart rate-nya itu tinggi, orang cenderung takikardi kalau pada hipertiroid, kalau pada hipotiroid kebalikannya, dia cenderung bradikardi kan, karena kontraksi jantungnya lebih lemah. Tapi bedanya pada tiroid ini dia menyebabkan vasodilatasi juga di perifer untuk melawan, karena dia kan cepat ya ininya apa namanya kontraksi jantungnya, jadi untuk menyetabilkan cardiac output dia terpaksa harus menurunkan atau memvasodilatasi tekanan perifernya, jadi supaya tensinya tidak terlalu tinggi. Nah, pada orang hipertiroid yang terjadi adalah dia tensinya naik, biasanya sistolnya naik tapi diastoliknya turun karena ada vasodilatasi tadi. Makanya apa namanya kita sebut pulse pressure ya. Jadi tekanan nadi jarak antara sistolik dan diastolik pada orang hipertiroid ini biasanya sangat lebar. Ini juga khas sekali yang kita sebut pulsus celer, pulsus magnus. Ini terjadi efek fisiologis dari hormon tiroidnya. Jadi kadang kalau kita lihat tensinya misalnya 150, tapi diastoliknya mungkin bisa 50, jadi jauh sekali, itu bisa salah satu DD-nya adalah hipertiroid. Terus efek lain dia juga mempengaruhi eritropoiesis ya. Jadi kalau misalnya ada hipotiroid, dia bisa cenderung anemia. Ya, dan ventilasi jelas seperti orang olahraga kan, otomatis kalau metabolismenya tinggi, konsumsi oksigen meningkat, otomatis orangnya jadi lebih cepat nafasnya untuk mendapatkan ventilasi alveolar yang lebih tinggi. Ya, seperti itu. Jadi prinsipnya dia meningkatkan metabolisme dari seluruh organ tubuh kita. Nah, sekarang kita masuk ke kelainan ya. Ini pasti tahu semua ada hipertiroid, ada hipotiroid. Dari namanya aja udah jelas. Kalau hipertiroid artinya hormon tiroidnya berlebihan. Kalau hipotiroid artinya hormon tiroidnya kurang. Nah, di sini ada pembagian yang langsung ya. Jadi ada primer, ada sekunder, ada tersier. Ini tergantung lokasi kelainannya di mana. Karena ini nanti juga terkait kalian kalau pemahaman fisiologis ini paham, nanti bisa mendiagnosis dengan mudah kira-kira ini penyebabnya apa. Nah, kalau primer itu artinya penyebabnya adalah di kelenjar tiroid itu sendiri. Di sini ya, jadi yang paling bawah. Itu kalau primer. Kalau sekunder penyebabnya adalah yang di hipofisis. Kalau tersier penyebabnya adalah di hipotalamus. Nah, nanti bedanya gimana kita lihat ya di belakang. Jadi ini diingat-ingat dulu. Ini tadi sudah sekilas saya jelaskan. Jadi ini perbandingan antara gejala hipertiroid dan hipotiroid sangat bertolak belakang ya. Ini ada apa takikardi, yang satunya bradikardi, ini satunya diare, satunya konstipasi seperti tadi ya. Cuman memang ada beberapa gejala yang khas ya, khas yang tidak bisa dibandingkan seperti nanti ada eksoftalmus pada orang-orang hipertiroid itu nanti kita bahas di belakang. Nah, ini juga ada penurunan berat badan ya. Kalau pada orang tiroid itu biasanya dia kurus cepat, jadi cepat sekali menjadi kurus. Penurunan berat badannya itu sangat signifikan. Dan tapi nafsu makannya itu tinggi sekali. Yang khas memang itu. Jadi yang khas itu biasanya penurunan berat badan, tapi makannya banyak. Terus dia juga tidak toleransi terhadap panas. Kebalikan dengan hipotiroid ya. Kalau hipotiroid dia tidak toleran terhadap dingin karena dia cenderung tidak bisa meningkatkan metabolisme di dalam tubuhnya. Terus kalau pada orang ini tadi ya anxiety ya lebih ke cemas kalau pada hipertiroid, kalau pada hipotiroid dia lebih ke ngantuk, letargi karena kurang metabolisme itu tadi. Oke, ini sekilas tadi juga sudah jelaskan dari efek fisiologis tadi ya. Jadi jelas memang berbeda sekali. Nah, untuk diagnosisnya itu ada beberapa ya kalau pada pasien tiroid. Jadi yang pertama itu klinis jelas. Kalau klinis itu kalian harus melihat keseluruhan gejalanya. Yang kedua yang wajib diperiksakan itu adalah pemeriksaan TSH dan free T4. Jadi dua pemeriksaan ini untuk screening awal. Jadi dengan pemeriksaan ini aja nanti kalian sudah bisa tahu ini kelainan tiroidnya primer, sekunder atau tersier ya. Itu dari pemeriksaan TSH dan FT4. Lalu ada pemeriksaan-pemeriksaan lain juga. Siapa yang pernah nih, misalnya ada goiter ya, pasien dengan goiter, tiba-tiba saya minta USG tiroid. Nah, sebenarnya nggak boleh. Jadi urutannya itu adalah setelah klinis, kalau kita memang curiga dia tiroid, yang harus diperiksakan adalah hormonnya dulu. USG ini hati-hati karena dia akan memanipulasi kelenjar tiroid. Jadi pada orang-orang yang hipertiroid tidak dianjurkan untuk dilakukan USG tiroid.
ya. Itu harus diingat karena itu akan memberikan manipulasi, bisa mencetuskan krisis tiroid. Lalu pemeriksaan scan. Jadi pemeriksaan RAIU scan ini adalah radioaktif. Ini sebenarnya juga penting sekali untuk mendiagnosis suatu penyakit tiroid, terutama yang membedakan hipertiroidnya. Jadi kalau misalnya jelas dari hormon itu kalian menemukan pasiennya hipertiroid, jangan dulu keburu untuk dilakukan USG tiroid, apalagi dilakukan FNAB ya. Nanti ada poin-poin yang mau saya tekankan di belakang. Lalu ada pemeriksaan lab-lab lain juga ya, seperti antibody, karena ini kan ada yang memang autoimun juga, hipertiroid juga bisa autoimun, hipotiroid pun juga bisa autoimun, dan juga ada pemeriksaan kolesterol yang bisa membantu juga. Biasanya kalau pada hipertiroid dia cenderung kolesterolnya rendah, tapi kalau pada hipotiroid kolesterolnya cenderung tinggi. Oke. Nah, ini adalah diagnosis awal. Jadi setelah klinis kalian curiga tadi, curiganya ke arah hipo atau hiper, langsung diperiksakan TSH dan FT4. Ini gunanya, jadi di sini kita bisa lihat kalau TSH-nya turun, ini ya dilihat dari gambar ini. Kalau TSH-nya turun itu artinya hormon tiroidnya pasti bisa tinggi. Jadi kalau misalnya dilihat dari TSH, pertama TSH-nya turun, ada beberapa ya. Kalau TSH-nya turun terus dia menyebabkan hormon tiroid juga turun, berarti kelainannya di kelenjar hipofisisnya. Karena TSH tadi kan kita tahu dia kan akan merangsang tiroid untuk menghasilkan T3 dan T4. Kalau TSH-nya rendah dan T3, T4-nya juga rendah, itu artinya sangat terkait. Jadi karena TSH-nya rendah, T3, T4-nya jadi turun juga. Itu artinya kelainannya itu sekunder. Jadi ada di hipofisis. Biasanya yang paling sering memang hipopituitarism ya. Terus kalau misalnya langsung ekstrim naik. Jadi TSH-nya turun tapi T3 dan T4-nya naik. Ingat feedback mekanisme tadi. Ya, kalau misalnya TSH-nya turun, T3, T4-nya naik, berarti berlebihan T3, T4-nya sampai mensupresi TSH-nya. Berarti ini adalah kelainan hipotiroid. Kelainannya itu di primer, jadi di kelenjar tiroidnya terjadi tirotoksikosis. Nah, kalau normal gimana? Kalau normal ini ada beberapa. Kalau misalnya FT4-nya normal, tapi gejalanya kalian curiga ke alat tiroid, itu dianjurkan baru pemeriksaan T3. Nah, dari pemeriksaan T3 ini biasanya ini tidak terlalu umum ya dilakukan karena ini biasanya terkait dengan seperti penyakit-penyakit non tiroid, penyakit kritis, biasanya orang-orang seperti itu. Kalau normal FT4-nya terus kalian menemukan FT3-nya turun, itu berarti ada suatu penyakit yang di luar tiroid. Karena T3 ini juga sebenarnya tidak hanya dihasilkan oleh tiroid aja ya. Lalu kalau normal sama-sama normal, mungkin ini yang disebut tirotoksikosis atau hipertiroid yang subklinis. Iya, hipertiroid yang subklinis. Hipertiroid subklinis itu artinya begini, jadi belum ada gejala, tapi TSH itu sudah tertekan dari feedback mekanismenya, meskipun T4 dan T3-nya itu masih normal. Ya, ini dipahami dulu. Nanti karena subklinis ini juga banyak ditemukan dan nanti akan saya bahas sedikit apakah perlu diterapi atau tidak. Terus kalau FT3-nya yang tinggi, sedangkan FT4-nya normal, itu artinya T3 toksikosis. Jadi terjadi berlebihan T3-nya tetap bisa dia memfeedback dan menekan TSH. Ya. Lalu sebaliknya, kalau misalnya TSH-nya itu tinggi, lalu dicek FT4-nya. Kalau FT4-nya turun, berarti dia kan feedback. Kenapa TSH-nya bisa tinggi? Karena FT4-nya rendah. Nah, itu berarti ada gangguan di kelenjar tiroid, dia hipotiroid. Jadi bisa memfeedback akhirnya TSH-nya harus meningkat. Intinya feedback itu tujuannya untuk menormalkan lagi. Jadi kalau tiroidnya rendah, dia harus memberikan clue atau memberikan sinyal ke TSH untuk meningkatkan sekresi TSH-nya. Anggapannya kalau misalnya dia awalnya bisa mensintesis 100 hormon, kalau misalnya dia hanya bisa mensintesis 50, dia butuh banyak TSH untuk merangsang lagi supaya nyampe ke 100 lagi. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya normal, meskipun TSH-nya naik, yaitu masuk ke subklinis lagi. Jadi dia baru meningkatkan TSH aja, tapi belum sampai FT4-nya itu ikut turun gitu ya. Oke, ini harus paham, benar-benar paham dulu prinsip ini. Jadi kalian bisa membedakan hipo atau hipertiroidnya primer, sekunder, atau tersier. Oke, sekarang kita masuk ke hipertiroid ya. Hipertiroid ini secara definisi itu adalah hiperaktivitas dari kelenjar tiroid. Bedakan dengan tirotoksikosis. Jadi tirotoksikosis itu adalah hormon tiroid yang berlebihan.
Tapi hormon tiroid yang berlebihan ini belum tentu disertai oleh hiperaktivitas dari kelenjar tiroid. Moga-moga paham ya. Jadi kalau kelenjar tiroidnya terlalu aktif, itu kita sebut hipertiroid. Akhirnya dia bisa meningkatkan sintesis dan sekresi T3 dan T4 juga. Tapi kalau tirotoksikosis, ini belum tentu ada hiperaktivitas dari kelenjar tiroid, tapi dia berlebihan hormon tiroidnya. Misalnya dia minum obat-obatan yang mengandung tiroid terlalu banyak. Itu kan kelenjar tiroidnya nggak apa-apa, tapi jumlah hormon tiroidnya itu tinggi. Saking tingginya juga bisa menyebabkan gejala yang sama dengan hipertiroid ya. Moga-moga di situ paham. Jadi ada perbedaan arti sebenarnya antara hipertiroid dan tirotoksikosis dan harus benar-benar dibedakan. Nah, ini ada penyebabnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, jadi penyebabnya itu ada dua. Bisa ada hiperfungsi tiroid, bisa tidak ada. Kalau ada hiperfungsi tiroid, contohnya ada tumor hipofisis atau tumor hipotalamus, jelas ya, karena TSH, TRH tadi pasti akan mengaktifkan kelenjar tiroid. Yang kedua, Graves disease. Graves disease ini adalah penyakit autoimun, jadi ada antibodi yang mirip TSH, namanya thyroid stimulating antibody. Nah, antibodi ini bisa kayak bersaing ya, bisa bersaing dengan TSH, terus dia bisa berikatan di reseptor TSH. Jadi seolah-olah dia dirangsang terus dengan TSH. Itu Graves disease, antibodinya itu bisa menggantikan TSH. Terus kalau yang berikutnya ada adenoma atau toksik multinodular. Jadi ini ada beberapa bagian lobus itu yang hiperaktif. Jadi nggak semua, kalau Graves disease itu di semua bagian difus ya, dia meningkat aktivitasnya. Tapi kalau adenoma atau toksik multinodular itu hanya beberapa saja, beberapa tempat saja yang aktif. Ini juga ada hiperaktivitas dari kelenjar tiroid meskipun hanya beberapa bagian. Nah, kalau tidak ada hiperfungsi tiroid, itu yang paling sering terjadi adalah tiroiditis dan sumber tiroksin yang ektopik. Seperti contohnya tadi saya cerita obat, atau mungkin ada penyakit yang namanya struma ovarii. Jadi ada ovarium yang menghasilkan hormon tiroid di luar kelenjar tiroid. Itu juga bisa terjadi ya. Jadi bedakan hipertiroid dengan tirotoksikosis. Nah, ini adalah DD-nya. Sekarang kalau untuk pasien hipertiroid, idealnya kalau kalian tadi sudah ya klinis, kalian curiga, lalu habis itu kalian cek TSH dan FT4, yakin nih hipertiroid ya. Terus sekarang mencari penyebabnya. Itu idealnya menggunakan radioiodin uptake kalau untuk yang hipertiroid. Jadi orang hipertiroid tidak boleh dimanipulasi terlalu sering kelenjar tiroidnya. Jadi nggak boleh USG, nggak boleh apalagi sampai FNAB meskipun sepertinya ada benjolan di situ. Itu nggak boleh dulu karena kalau dengan melakukan intervensi atau melakukan di situ manipulasi yang terlalu berlebihan bisa mencetuskan krisis tiroid dan sangat berbahaya ya. Ini harusnya menggunakan radioiodin uptake. Di sini adalah contoh nih, contoh hasil pemeriksaannya. Jadi uptake-nya itu normalnya seperti ini. Jadi dia menyerap semua radioaktif iodinnya itu sekitar 15 sampai 25%. Nah, itu dibagi dua lagi. Kalau misalnya dia lebih tinggi, jadi iodin uptake-nya itu tinggi, itu kemungkinannya bisa beberapa ini. Jadi yang pertama tadi Graves disease karena dia terlalu aktif ya, atau ada kelenjar-kelenjar tiroid bagian-bagian yang fungsionalnya tuh seperti tadi toksik adenoma dan toksik multinodular. Jadi ada beberapa bagian yang aktif sendiri. Itu juga mengambil tiroidnya itu jadi lebih banyak gitulah istilahnya begitu. Nah, atau TSH excess ya. Kalau TSH excess ini artinya dia sekunder, berarti karena berlebihan TSH-nya, otomatis kelenjar tiroidnya juga ikut aktif. Jadi bedanya kalau yang dua ini, yang autoimmune thyroid disease dan autoimmune thyroid tissue, ini kan hipertiroid primer. Jadi ada kelainan di kelenjar tiroidnya, jadi TSH-nya rendah justru. Karena dia tinggi, di sini dia akan menfeedback, dia akan menekan TSH. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini, itu hormon tiroidnya tinggi, TSH-nya juga tinggi. Itu artinya memang dari dari hipofisisnya memang ada rangsangan yang berlebih. Jadi ini membedakan ini primer, yang ini sekunder. Sama dengan hipotalamus juga. Kalau misalnya bisa mengecek TRH, mungkin TRH-nya juga meningkat, TSH-nya juga meningkat, lalu tiroidnya juga meningkat. Jadi itu bedanya. Kalau uptake-nya ternyata rendah, itu yang tadi yang tidak ada hiperfungsi dari kelenjar tiroid tadi. Karena hipertiroid kan dua ya, ada hiperfungsi kelenjar, ada yang tidak. Nah, kalau ternyata dengan uptake radioiodin dia rendah, itu artinya dia tidak ada hiperfungsi kelenjar tiroidnya. Itu penyebabnya yang di luar itu tadi. Jadi ada tiroiditis, ada ektopik hormon tadi. Karena dia tidak berurusan dengan kelenjarnya sebenarnya. Jadi dia itu hanya kelebihan aja.
Ya, mungkin seperti itu. Nah, ini sekilas untuk Graves' disease. Ini karena sering mungkin ya ditemui. Jadi ini banyak ditemukan pada wanita sekitar dekade 3-4. Lumayan banyak ya penyebab tersering dari hipertiroid. Jadi sekitar 50-60%. Kalau yang khas itu biasanya orangnya begini. Jadi ada matanya itu ada optalmopati, lalu dia juga ada goiter, tapi biasanya goiternya nggak sampai gede banget ya, tapi kelihatan sih kadang goiternya itu dan bersifat difus. Kalau dipegang itu nggak ada nodulnya, jadi rata, pembesarannya itu rata. Terus ada dermopati, kadang kita temukan dermopati, tapi dermopati ini biasanya sudah ditemukan di yang fase lanjut sekali. Biasanya kalau di poli ditemukan pasien seperti ini tuh wanita, terus exophthalmus ya, biasanya kelihatan matanya agak melotot seperti itu. Terus ada pembesaran, kadang tidak terlihat juga pembesaran tiroidnya itu. Jadi lebih jelas itu biasanya gejala-gejala hipermetaboliknya, seperti biasanya dia bilang sulit tidur, lalu berkeringat terus-menerus, terus biasanya diare, terus berat badannya turun, biasanya khas kayak gitu gejala-gejalanya ya. Ini seperti tadi penyebabnya adalah adanya antibodi yang mirip TSH. Jadi dia seperti dirangsang terus dengan TSH padahal bukan. Ya ini ya gejala-gejalanya. Oh ya tremor, tremor itu juga sering ya. Jadi dia merasa tangannya tuh bergetar. Terus dia juga merasa berdebar, jadi palpitasi. Itu khas sekali biasanya kalau ada pasien yang mengeluh seperti itu, pikirkan untuk tiroid ya. Karena Graves' disease ini kadang ya nggak jelas juga sih, maksudnya optalmopatinya itu nggak yang ekstrim, yang sampai benar-benar ekstrim itu jarang. Tapi biasanya gejala-gejalanya duluan yang muncul. Nah ini ya contohnya kalau dia di radio iodine uptake kelihatan bedanya. Kalau yang normal hanya segini yang di uptake, kalau Graves ini bisa jauh lebih banyak yang di uptake dan rata ya, diffuse, jadi kanan kiri sama. Oke. Nah, ini contohnya ya, Graves ophthalmopathy. Jadi orangnya tuh melotot, matanya tuh hampir seperti keluar. Kadang sudah kemerahan karena dia sulit menutup. Jadi seperti ada konjungtivitis, ada iritasi, seperti itu ya. Sampai yang berat sekali, kalau yang proptosisnya sampai berat sekali itu biasanya sampai ada gangguan penglihatan karena adanya jaringan berlebihan yang tumbuh di belakang matanya itu bisa menekan atau menyebabkan atrofi akhirnya menekan lama menyebabkan atrofi saraf optik dan neuritis. Ada yang sampai seperti itu ya. Ini yang sebut dermopati. Jadi kalau pernah dengar pretibial mixed edema, ini adalah edema non pitting ya, edema non pitting pada orang-orang hipertiroid. Tapi biasanya ini sudah yang lanjut sekali juga sudah fase lanjut, jarang saya dapatkan juga di poli pasien seperti ini. Jadi gambarannya itu edema seperti ini, ada batas jelas dengan kulit normal, kulitnya itu tebal kalau di apa namanya dipegang dipalpasi itu meninggi dan menebal lalu hiperpigmentasi. Kadang kalau sudah sekali juga bisa didapatkan clubbing finger juga dan ada gangguan sendi atau seperti deformitas di sendinya juga bisa. Tapi ini jarang. Nah, yang berikutnya adalah toxic adenoma, sama seperti Graves, cuman bedanya dia noduler. Jadi kadang itu goiternya besar sekali, terus jelas bentuknya itu asimetris, atau dia besar, terus kalau kalian pegang sekilas itu seperti ada benjolannya, seperti itu. Ya, jadi ini biasanya kalau yang adenoma itu hanya tunggal, jadi ada nodular satu yang benar-benar aktif. Kalau di radio iodine uptake gambarannya kayak gini. Jadi cuman ada satu bagian aja yang benar-benar aktif. Kalau yang multinodular itu ada beberapa nodul. Ini disebut juga Plummer's disease. Lumayan banyak loh ini. Jadi goiternya tuh besar sekali ya. Nah, bisa dibilang kayak gini kan kelihatan jelas kalau asimetris ya, dia asimetris dan biasanya dua kondisi ini selalu ada gejala hipermetaboliknya. Jadi disertai gejala, selalu begitu ya. Nah ini kalau misalnya di radio iodine uptake, dia tidak rata seperti Graves tadi, tapi ada beberapa benjolan yang lebih aktif, lebih hitam. Ya ini. Nah sekarang kita masuk ke yang hipertiroid, tapi tidak ada hiperfungsi dari tiroidnya. Nah yang paling sering ini adalah tiroiditis. Jadi tiroiditis kenapa bisa menyebabkan hipertiroid? Karena destruksi. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, sel folikel di dalam kelenjar tiroid itu kan menyimpan hormon tiroid. Jadi kalau terjadi tiroiditis, jadi keradangan di situ, istilahnya akhirnya sel-sel folikelnya rusak, koloidnya akhirnya keluar. Nah keluar akhirnya terjadi hipertiroid, tapi itu pada fase awal, jadi pada fase keradangan awal. Nanti kalau lama-lama keradangannya membaik, dia akan lama-lama menjadi hipotiroid, lalu akan menjadi normal lagi. Jadi itu khasnya pada tiroiditis. Makanya dia bisa terjadi hipertiroid juga meskipun sebenarnya kelenjarnya tidak aktif, ya.
tiroiditis ini ada macam-macam. Nah, ini kalau di aptek dia rendah karena dia tidak ada urusan dengan dengan aktivitas dari kelenjarnya. Justru karena keradangan itu biasanya banyak folikel yang rusak, akhirnya tidak bisa mengaptik radioiodin. Akhirnya aptiknya itu cenderung lebih rendah dibandingkan yang normal. Ya, ini ada beberapa jenis ya tiroiditis, sekilas aja hanya nice to know aja. Jadi ada yang akut, ada yang subakut atau sering disebut de Quervain, lalu ada yang kronis. Kalau yang akut ini paling sering disebabkan infeksi, bisa bakteri, bisa jamur. Penyebabnya biasanya dia ada luka di sekitarnya atau dia trauma, ada penyebaran hematogen juga bisa. Lalu kalau non infeksi yang sering di sini adalah obat amiodaron, itu yang harus diingat. Jadi obat amiodaron, obat anti aritmi itu dia punya komponen yang memang mirip tiroid. Jadi dia sendiri bisa menyebabkan tiroiditis ya, obat amiodaron itu, atau post radiasi mungkin juga bisa menjadi keradang akhirnya tiroiditis. Kalau yang subakut biasanya infeksi virus atau infeksi TBC. Jadi ini gejalanya tidak senyeri atau tidak seakut yang akut, tapi menimbulkan nyeri yang cukup mengganggu, biasanya agak cukup lama, seperti postpartum. Jadi pada orang-orang yang habis melahirkan itu juga pernah atau sering juga terjadi tiroiditis. Ya kalau kronis ini biasanya autoimun juga. Makanya kalau tadi autoimun pada hipertiroid namanya Graves' disease, kalau pada hipotiroid namanya Hashimoto. Ya, ini kalau yang akut ya. Jadi yang akut itu dia biasanya nyeri sekali. Jadi kalau saya pernah dapat kasus yang akut itu dia nyeri kemerahan. Jadi benar-benar peratan darah dengnya itu jelas sekali. Dia ada demam juga, nyerinya itu bisa menjalar ya sampai ke telinga, mandibula karena tadi kalau ingat anatomi dari sarafnya dia bisa menjalar kemana-mana itu ke daerah mandibula terutama. Terus kalau dipalpasi jelas, jadi dia ada tanda radang, ada nyeri, edema, kemerahan, kadang juga ada limfadenopati pada lehernya. Terus di lab juga gambaran infeksi, jadi LED-nya meningkat, leukositosis meningkat. Nah, pada kondisi seperti ini boleh dilakukan USG, karena dia kan bukan karena hiperaktivitas dari kelenjarnya. Jadi kalau kalian yakin ini tiroiditis dan akut, kadang itu perlu USG untuk memastikan, karena bisa terjadi abses di situ. Dan kalau abses itu harus di drainase ya. Jadi pentingnya USG di situ. Bedanya dengan yang adenoma toksik dan Graves tadi nggak boleh di USG karena itu kan memang hiperaktivitas kelenjarnya. Kalian bisa menimbulkan atau mencetuskan krisis tiroid. Nah, kalau yang subakut itu hampir sama gejalanya, cuman lebih ringan ya. Jadi seperti gejala-gejala infeksi virus. Gitu aja sih. Dan subakut ini bisa berlangsung 2-6 bulan. Bahkan ada yang bisa permanen 1-5%. Terus yang tiroiditis khas lagi itu namanya Riedel. Kalau Riedel ini saya belum pernah dapat kasusnya. Cuma secara teori katanya dia itu fibrosis. Jadi keradangannya subakut sampai kronis, sampai akhirnya kelenjar tiroidnya itu menjadi fibrosis. Terus keras sekali seperti kayu. Tapi saya terus terang belum pernah dapat ya, maksudnya belum pernah dapat pasiennya, jadi nggak bisa membayangkan keras seperti kayu itu seperti apa, dan biasanya sudah nggak nyeri. Efeknya yang biasa dirasakan orangnya itu lebih ke kompresi, karena dia kan keras ya, harusnya kan kelenjar tiroid itu kalau kita menelan dia ikut naik turun, tapi kalau keras, dia akhirnya mengganggu, jadi mengganggu proses menelan, mungkin kadang mengganggu nafas kalau besar, jadi biasanya efeknya lebih ke kompresi kalau Riedel. Nah, untuk tata laksananya prinsipnya cuma 2. Intinya kita harus memblok efek hormon tiroid yang berlebihan dengan cara mengurangi uptake-nya tadi, seperti proses itu ya, mengurangi uptake, mengurangi sintesis, dan mengurangi sekresi hormon tiroid yang berlebihan. Pilihan obatnya ini, ada obat anti tiroid, itu kalau kalian ingat ada PTU sama golongan metimazol, lalu beta blocker. Beta blocker ini bukan untuk menghambat atau untuk memblok tiroid, bukan, tapi beta blocker ini untuk melawan efek simpatisnya, jadi melawan efek-efek hipermetabolik dari tiroidnya. Lalu radioaktif iodin di sini bukan untuk diagnosis, tapi radioaktif iodin ini seperti terapi radiasi, jadi tujuannya untuk merusak. Jadi untuk merusak kelenjar-kelenjar tiroid yang hiperaktif supaya kalau rusak otomatis sintesis hormonnya juga turun. Makanya dia tadi salah satu efeknya adalah tiroiditis ya. Terus kalau bedah ini jelas, jadi untuk nanti kapan dibedah, kapan diberikan radioaktif, kapan obat anti tiroid kita lihat berikutnya ya. Yang jelas juga ada terapi suportif, jadi dicari penyebabnya, lalu dietnya juga harus diatur. Pilihan terapinya tergantung usia pertama. Usia, komorbidnya, lalu derajat keparahannya seperti apa, ukuran goiternya seperti apa, dan ada oftalmopati atau enggak. Dan jangan lupa tetap harus mempertimbangkan pilihan dari pasien. Ya.
Ini adalah kerja dari obat-obatan anti tiroid tadi. Ini sama kayak tadi proses yang di awal yang sudah saya jelaskan. Jadi mulai dari proses uptake, coupling, peroksidase, terbentuk ini, terus lalu dia disekresikan. Nah, itu semua bisa dihalangi atau dihambat oleh obat anti tiroid. Obat anti tiroid itu yang thioamid ini ya, terutama dia mengganggu proses coupling. Jadi mengganggu proses coupling, mengganggu proses iodinasi. Ini adalah obat-obatan seperti PTU dan metimazol. Di sini adalah contohnya karbimazol. Bedanya kedua ini biasanya kita bedainnya cuman dari ini kalau pada orang hamil ya terutama karena PTU itu yang lebih aman. Jadi PTU itu tidak terlalu banyak lewat plasenta. Jadi kalau pada orang-orang hamil trimester 1, 2 kita biasanya pilihannya PTU. Kalau potennya lebih poten metimazol. Jadi biasanya nanti kalau pada orang hamil yang agak sulit terkendali tiroidnya pada trimester 3 kita bisa ganti ke metimazol, nggak masalah ya. Dosisnya seperti itu. Kalau PTU 3 sampai 4 kali 100 sampai 150 mili. Kalau metimazol cukup 1 kali 40 sampai 60 mili tergantung sediaannya. Itu selama 3 minggu. Jadi di-tapering kalau metimazol ya. Jadi itu yang obat anti tiroid. Jadi dia bisa menghambat di beberapa fase. Lalu yang berikutnya juga ada Lugol kalau pernah tahu. Lugol itu isinya iodid. Jadi iodin kita di sini saya tulis Wolff-Chaikoff effect ya. Jadi ini adalah efek autoregulasi dari kelenjar tiroid kita. Jadi kelenjar tiroid kita ini pintar. Kalau misalnya iodinnya terlalu banyak, dia pasti akan menghambat proses pembentukan hormon tiroid juga supaya tidak terjadi hipertiroid. Nah, pada orang-orang yang normal, ini efek seperti ini tidak akan berlanjut sampai terjadi hipotiroid. Tapi pada kelenjar-kelenjar atau pada orang-orang yang beresiko, itu efek ini kadang bisa tidak kembali. Artinya, kalau misalnya terlalu banyak diberikan iodin, itu malah justru lama-lama dia hipotiroid. Kalau pernah tahu kenapa pada orang-orang goiter yang endemis ya, misalnya dia kekurangan garam beriodium, kok malah terjadi goiter, kok malah terjadi hipotiroid? Ya karena ini. Jadi ada orang-orang tertentu yang punya kecenderungan efek Wolff-Chaikoff-nya ini tidak bekerja dengan baik. Jadi istilahnya autoregulasinya tidak bagus, jadi kebanyakan tiroid malah dia menjadi hipotiroid. Harusnya kalau kebanyakan tiroid memang dia menghambat sementara supaya hormon tiroidnya itu tidak terlalu banyak yang dihasilkan. Tapi kalau pada orang normal dia akan kembali lagi kok. Jadi dia bisa menghilangkan efek itu dengan mengatur lagi, akhirnya tetap hormon tiroidnya itu akan normal ya. Nanti itu pada hipotiroid kita bahas untuk yang itu. Nah, Lugol ini fungsinya di sini. Jadi Lugol ini fungsinya untuk mengaktifkan efek Wolff-Chaikoff yang akut. Jadi hanya sementara saja. Jadi dia diberikan banyak iodin supaya sintesis dan sekresinya turun. Biasanya Lugol ini dipakai pada krisis tiroid atau pada persiapan operasi sebelum operasi tiroid ya. Nah, ini juga ada PTU juga bisa. Oh ya, jadi PTU ini punya kelebihan dibanding metimazol. Dia punya kelebihan juga bisa mengubah T4 menjadi T3 di perifer. Hanya PTU. Kalau metimazol nggak bisa. Ya, terus obat-obatan lain seperti ini namanya perklorat, seperti ini sianat ini untuk menghambat uptake dari iodin. Tapi ini jarang kita pakai, nggak pernah. Ya, terus ini beta blocker kerjanya di sini. Jadi dia menghambat perubahan T4 menjadi T3. Kortikosteroid juga dia perannya di sini, ya. Oke. Efek samping dari PTU dan metimazol yang harus diingat yang sering juga agak mengkhawatirkan itu RES, leukopeni dan agranulositopeni. Oke, nah itu. Jadi pada pengobatan tiroid itu kalian harus memonitor dalam tiap 4 sampai 6 minggu ya. Jadi tiap 4 sampai 6 minggu itu idealnya diperiksakan FT4 dan TSH sampai sebenarnya target kita adalah TSH-nya. Nanti FT4-nya itu akan lebih cepat turun. TSH-nya itu yang agak terakhir. Nah, TSH ini adalah target terakhir kita. Jadi kadang terapinya itu bisa sampai 12 sampai 1 sampai 2 tahun. Saya pernah menerapi pasien sampai 5 tahun pernah. Jadi target kita adalah TSH-nya. Dan kalau sudah stop, itu tidak boleh langsung dilepas pasiennya. Harus tetap dimonitor tiap 3 bulan untuk 1 tahun pertama, lalu kemudian 1 tahun sekali. Karena angka rekurensinya juga cukup besar pada hipertiroid ya. Nah, indikasi menggunakan obat anti tiroid ini kalau kemungkinan remisinya memang cukup besar, biasanya usia-usia muda atau kalau di sini lansia ini indikasinya karena lansia ini kan lebih beresiko ya untuk operasi segala, jadi lebih baik memang diberikan obat. Orang hamil juga seperti itu, pilihannya adalah obat. Intinya semua hipertiroid itu bisa dicoba dengan obat dulu sebenarnya kalau tidak ada indikasi-indikasi khusus. Oke, ini untuk memblok efek hormon tiroid menggunakan beta blocker ya.
dosisnya 40 sampai 120 mili, bisa disesuaikan sesuai sediaan yang tersedia. Dia tujuannya hanya mengontrol gejala, dia tidak ada hubungan dengan sintesis dan sekresi dari hormon tiroid. Nah, diberikan tentunya diberikan pada semua pasien hipertiroid, terutama yang memiliki gejala-gejala yang ekstrim ya, misalnya palpitasi, tremor, itu semuanya biasanya akan cepat membaik dengan menggunakan beta blocker. Tapi hati-hati kalau pasiennya punya asma atau punya PPOK, itu hati-hati pemberian, atau kalau bisa jangan diberikan beta blocker. Ya, gitulah, karena memang kontraindikasi. Nah, untuk radioaktif iodin, ini caranya seperti ini. Jadi diminum ya. Diminum, lalu ada suatu alat gamma probe ini nanti yang mendeteksi. Jadi tujuannya supaya radioaktifnya itu terkonsentrasi di kelenjar tiroid dan merusak jaringan tiroidnya, supaya sintesis dan sekresinya turun. Ini masih cukup sering dipakai. Tapi kalau bisa, kita memilihkan terapi ini jangan pada pasien-pasien yang masih mau hamil ya. Kadang saya temui itu di lapangan, pasien-pasien wanita muda yang misalnya belum punya anak, kok banyak yang terus dilakukan terapi ini, terus dikirim itu waktu itu dikirimnya itu sampai ke Bandung. Di Bandung kan di Unpad memang terkenal radioaktifnya. Jadi ada yang dikirim sampai ke sana, tapi orang ini sebenarnya masih usia produktif. Ini kita harus berpikir ulang untuk menerapi pasien dengan ini, kalau masih orang itu masih pengen punya anak ya, lebih baik obat anti tiroid aja cukup. Radioaktif iodin ini pilihan kedua sebenarnya kalau memang grave disease-nya itu tidak bisa tertangani, misalnya bertahun-tahun kita nggak bisa menormalkan hormon tiroidnya, lalu mungkin ada multinodular toksik yang biasanya memang tinggi sekali hormonnya, atau tirotoxicosisnya rekuren ya, jadi dia sudah sembuh, nggak lama kambuh lagi, itu bisa dilakukan sebagai pengobatan lini kedua. Lalu kapan bedah? Bedah itu sebenarnya pilihan pasien. Biasanya tetap kita lihat ini adalah pilihan terakhir. Jadi kalau ada kegagalan terhadap obat anti tiroid atau ada orang yang alergi, jadi PTU sama karbimazol tadi itu memang risikonya salah satunya adalah menimbulkan alergi yang bisa sampai cukup parah ya. Jadi kalau memang ada intoleransi seperti itu ya mau nggak mau memang harus dipilihkan pilihan yang lain. Jadi kalau nggak radioaktif ya bedah. Ya, terus tentunya kalau goiternya besar sampai ada gejala kompresi atau ada nodul-nodul yang curiga ganas, itu memang lebih baik segera dibedah. Dan sebelum dioperasi, ini harus hormonnya dinormalkan dulu tetap dengan obat atau dengan Lugol tadi. Jadi ada persiapannya. Biasanya 2 minggu sebelumnya itu diberikan terapi-terapi untuk memboost supaya cepat terjadi euthyroid dulu. Baru setelah itu dibedah. Tujuannya supaya tidak terjadi atau menurunkan resiko krisis tiroid. Karena dalam kondisi hipertiroid, kalau Anda bedah, langsung bisa terjadi krisis tiroid ya. Ini macam-macam pembedahannya, bisa hanya lobektomi aja, bisa subtotal atau total. Terapi lain sekilas ini oftalmopati, karena dia nggak bisa, dia cenderung lebih ke ini ya, apa namanya, konjungtivitis segala, tinggal dikasih tetes mata sih, tetes mata. Terus kalau sampai ada hilang penglihatan bisa diberikan steroid. Konsulkan saja ke dokter mata kalau ada oftalmopati ya. Untuk tiroiditis tadi, karena dia adalah infeksi, jelas obatnya adalah antibiotik pilihannya. Bedah bisa kalau memang ada abses, dan kalau yang tiroiditis subkronik atau kadang tiroiditis yang bukan karena infeksi, boleh diberikan antiinflamasi seperti NSAID atau steroid. Ya, oke, ini kita masuk ke hipotiroid ya. Hipotiroid ini lebih jarang kita temui, jadi lebih sedikit mungkin keterangannya. Intinya kalau hipotiroid ini kebalikannya. Jadi ada destruksi atau atrofi dari kelenjar tiroid sehingga terjadi penurunan sintesis dan sekresi dari hormon tiroid. Kondisinya kebalikannya ya, sudah tahu tadi. Nah, ini DD-nya. Jadi DD-nya itu sama. Jadi hipotiroidnya bisa primer, kalau primer itu pada kelenjar tiroidnya, kalau sekunder kelainannya pada hipofisis, kalau tersier kelainannya pada hipotalamus. Kalau di sini, kalau pada primer itu TSH-nya akan rendah, tapi TI3 TI4-nya rendah, tapi TSH-nya tinggi karena dia ada feedback kan. Itu kalau kelainan di kelenjar tiroid. Kalau yang sekunder TSH-nya turun, T3 dan T4-nya juga ikut turun karena memang kelainannya di hipofisis. Kalau tersier sama, jadi TRH-nya turun, TSH turun, T3 dan T4-nya juga turun ya. Yang sering di sini hanya dua. Jadi hanya Hashimoto tiroiditis, yaitu kelainan autoimun. Ini kelainan primer ya, kelainan primer pada tiroid. Yang hipotiroid ini adalah Hashimoto. Yang kedua yang sering adalah simple goiter tadi yang saya bilang, jadi yang endemis tadi karena kekurangan yodium, itu yang paling sering. Jadi dua itu aja yang akan kita bahas lebih dalam. Ini Hashimoto ya, jadi intinya dia itu autoimun. Autoimun, jelas kalau ada autoimun itu ada inflamasi. Kalau ada inflamasi akan terjadi pembesaran. Cuman pembesarannya nanti akhirnya ujungnya menjadi fibrosis. Akhirnya lama-lama akan menjadi
hipotiroid yang semakin parah ya. Kalau fibrosis kan otomatis kelenjarnya atau sel-selnya nggak bisa menghasilkan lagi hormon tiroid. Ada beberapa faktor risiko yang harus dipikirkan ya, terutama pada wanita lagi. Kalau ini penyakit autoimun, biasanya dia punya riwayat, terus atau dia pernah diterapi obat, atau dia ada riwayat operasi, atau dia hamil dan melahirkan dalam 6 sampai 8 bulan terakhir. Ini faktor risikonya. Nah, ini sekilas aja, jadi antibodinya beda. Antibodinya beda dengan antibodinya tadi yang TSI tadi. Kalau tadi pada hipertiroid grave itu antibodinya mirip TSH, jadi dia bisa bekerja berlebihan mirip TSH. Kalau ini antibodinya terhadap enzim peroksidase, jadi terhadap enzim tiroid peroksidase. Akhirnya dia tidak bisa melakukan proses kopling tadi kalau tidak ada TPO-nya. Jadi antibodi pada hipotiroid ini adalah antibodi terhadap tiroglobulin atau antibodi terhadap TPO-nya. Nah, ini simple goiter ya, sering kita temui pada daerah-daerah endemis. Nah, ini terjadi pembesaran kelenjar tiroid difus, tapi nggak nyeri, cuman biasanya cukup besar. Penyebabnya ini zat-zat yang goitrogenik. Goitrogenik itu yang menghambat tadi tiosianat berklorat atau defisiensi iodin. Jadi defisiensi iodin tadi akan menyebabkan tiroidnya juga semakin tidak tidak bisa dihasilkan ya, karena efek Wolff-Chaikoff-nya tadi kurang baik. Jadi ini simple goiter ini karena defisiensi. Biasanya kadar hormonnya normal, jadi dia membesarnya itu hanya karena kompensasi aja, karena hormon yang dihasilkan kan sedikit karena bahannya tidak ada, akhirnya dia kompensasi dengan memperbesar kelenjarnya. Makanya terus terjadi goiter yang cukup besar, tapi hormonnya sebenarnya normal. Dan tidak ada antibodi ya di sini. Pencegahannya adalah mensuplementasi iodin pada garam atau tepung. Jadi kalau mendiagnosis pasien yang ini memang lebih gampangnya ini terjadi biasanya dalam satu daerah itu banyak. Jadi endemis karena biasanya defisiensi iodin ini terjadi akibat misalnya daerah berkapur ya, kurang-kurang iodin, garamnya biasanya garam-garam yang tidak beriodium seperti itu. Jadi biasanya ini pada kondisi-kondisi endemis. Ya, ini sama tadi kalau misalnya iodinnya cukup, dia bisa tadi menghasilkan T3 dan D4 lalu menyebabkan negatif feedback kan ke TSH-nya. Tapi kalau tidak cukup, dia feedback tapi tidak banyak. Akhirnya TSH-nya agak meningkat. Tapi biasanya overall akhirnya normal karena dia kan akan kompensasi dengan hiperplasi tadi. Jadi biasanya pada orang-orang simple goiter ini tidak ada gangguan hormon. Jadi kalau diperiksakan FT4 dan TSH cenderung normal. Gejalanya biasanya nggak ada, ya, nggak ada, tapi lebih ke gangguan kosmetik karena orangnya malu, karena ininya besar ya. Jadi nanti biasanya indikasi kita menerapi itu adalah gangguan kosmetiknya. Dan yang khas di sini ada efek kompresi yang disebut Pemberton sign. Jadi kalau ada goiter yang sangat besar, itu kadang dia membesarnya itu nggak ke depan, jadi nggak kelihatan. Justru ke dalam sampai ke belakang sternum, namanya goiter substernal. Ini tandanya orangnya disuruh ngangkat tangan gitu, langsung mukanya itu seperti kayak ada kebendung. Jadi ini adalah penekanan pada vena cava. Jadi terus mukanya yang itu seperti kayak kemerahan ya karena aliran darahnya tertekan oleh goiternya. Ini namanya Pemberton sign. Tapi ini jarang sih karena biasanya sudah kelihatan tiroidnya itu kalau di orang-orang kita. Oke, tata laksana cuma satu. Kalau misalnya ada hipotiroid, ya diberikan substitusi hormonnya. Dosisnya segitu, jadi kalau wanita itu antara 75 sampai 100 mikrogram, kalau laki-laki 100 sampai 150 mikrogram. Kortikosteroid tidak direkomendasikan ya, jadi harus diingat karena kortikosteroid sendiri bisa mengubah tadi itu kalau untuk krisis tiroid oke, tapi kalau untuk autoimun pada pada kelenjar tiroid itu tidak disarankan. Dan pada simple goiter biasanya tidak perlu terapi ya, paling suplementasi yodium aja tadi, atau kalau besar dan ada alasan kosmetik bisa sampai dibedah. Kalau ini nggak masalah ya, mau kalian USG, mau kalian langsung bedah karena hormonnya normal, jadi tidak akan mencetuskan krisis tiroid. Nah, ini sekilas kalau kalian menemukan nodul tiroid ya. Jadi ini penting banget. Kapan kalau kalian harus USG? Jadi kalau kalian menemukan pasien dengan kelenjar tiroid yang cukup besar, goiter, terus dari pemeriksaan hormonnya normal, kalau dari pemeriksaan hormonnya normal, itu kalian boleh lakukan manipulasi. Salah satunya dengan melakukan USG. Lalu dari USG bisa kelihatan. Kalau misalnya ditemukan beberapa kondisi ini, misalnya seperti ada kalsifikasi, lalu vaskularitasnya meningkat, ada hipoekogenik, bordernya irreguler, nodulnya cukup besar, ini hati-hati ke arah keganasan. Ini harus langsung dilakukan FNAB.
Ya, jadi dari sini jelas kalau misalnya TSH-nya supres, tadi kalau TSH-nya tertekan itu artinya T3, T4-nya kan tinggi. Kalian nggak boleh ke arah sini. Jadi bolehnya ke sini. Jadi dengan scan tadi, scan apa radioaktif ya. Tapi kalau TSH-nya normal atau tinggi itu artinya kan hormonnya T3, T4-nya rendah atau normal. Itu baru kalian boleh melakukan investigasi dengan menggunakan USG. Nah, dari USG biasanya kelihatan ini ada nodulnya. Kalau misalnya nodul terus ditemukan kondisi yang mencurigakan ke arah malignansi, ini harus dilakukan FNAB. Jadi kalau ada kecurigaan seperti ini, ujungnya nanti kalian harus siap untuk operasi. Jadi kadang kan pasien nanya, apakah perlu dioperasi? Ya ini alurnya. Kalau ada kecurigaan nodul yang ke arah keganasan, itu salah satunya mau nggak mau harus operasi. Ya. Tapi kalau yang lain seperti hipertiroid, itu justru malah lebih ke obat-obatan. Jadi harus ditekankan ke pasien kalau ini bisa diobati, tapi harus sabar karena pengobatannya bisa bertahun-tahun. Ya, seperti itu. Moga-moga mencerahkan. Ini hanya sekilas. Jadi yang tadi ya ada subklinis. Jadi ada disfungsi tiroid yang subklinis. Ini juga harus diingat. Nah, sebentar. Kok habis? Ya. Jadi subklinis itu tadi TSH dan TSH-nya aja yang terpengaruh, tapi hormonnya itu masih normal. Jadi range-nya itu di sini. Nah, di sini ya. Jadi kelihatan di sini T3 T4-nya masih dalam batas normal juga, tapi TSH-nya mulai turun kalau pada hipertiroid. Tapi kalau pada hipotiroid dia TSH-nya cenderung naik meskipun hormonnya masih normal. Jadi kalau kalian cuman menemukan salah TSH saja yang naik atau turun itu artinya subklinis. Nah, kalau subklinis itu biasanya belum ada gejala, tapi ada beberapa orang yang tetap harus kalian terapi. Nah, yang mana itu? Nah, ini ya, jadi problemnya pada subklinis itu adalah ini. Kalau misalnya dia usia tua misalnya ya, ini sebenarnya bisa dilihat dari kadar TSH-nya. Kalau TSH-nya sangat rendah, misalnya di bawah 0,1, ini sudah harus kalian pertimbangkan untuk terapi, apalagi orang-orang yang postmenopause. Postmenopause karena gini, jadi kalau hipertiroid subklinis, ini yang ditakutkan kalau pada orang tua, itu kalau hipertiroid dibiarkan kan paling sering ada AF ya, ada atrial fibrilasi. Nah, itu berbahaya untuk orang tua dan lebih ke penyakit jantung sebenarnya. Jadi terapi hipertiroid subklinis ini adalah untuk terapi mencegah supaya tidak terjadi gangguan jantungnya. Jadi kita lihat biasanya pada orang-orang yang punya histori heart disease, nah itu dengan TSH yang sangat rendah, ini sebentar lagi pasti hormon tiroidnya naik juga. Nah ini juga harus kita pertimbangkan untuk terapi. Kalau yang ini juga ya, jadi intinya kalau yang TSH masih normal, terus dia tidak ada histori heart disease, itu kalian masih bisa pikir-pikir dulu untuk tidak terapi. Tapi kalau misalnya sudah ada jelas umurnya sudah tua, terus ada riwayat jantung atau muncul gejala sedikit-sedikit pada orang tua, biasanya kalau pada orang tua itu ini heart rate-nya itu agak lebih tinggi. Meskipun nggak mengganggu ya, dia nggak sampai mengeluhkan berdebar. Mungkin kalau kalian periksa tuh nadinya sudah di atas 100, meskipun nggak sampai 110, hati-hati. Kalau sudah ada subklinis seperti ini, lebih baik diobati karena prevalensi aritmianya lebih tinggi. Ya. Lalu untuk yang hipotiroid subklinis ini sama. Jadi pertimbangan kita itu adalah pada hipotiroid ini nanti lebih ke penyakit jantung juga karena hipotiroid kan terkait dengan kolesterol yang tinggi ya, jadi atherogenic lipid profile. Ini juga harus diobati pada orang-orang yang memang beresiko memiliki cardiovascular disease. Tetap biasanya dia ada asimptomatik, tapi kadang-kadang ada yang sudah mulai mengeluh gangguan tidur, depresi atau konstipasi ya. Nah, ini kalau yang harus segera diobati adalah bila TSH-nya tinggi sekali, karena itu berarti sebentar lagi hormonnya akan turun banget ya. Jadi TSH-nya sampai lebih dari 10, ini harus diterapi dengan substitusi hormon. Tapi kalau antara 5 sampai 10 masih bisa dipertimbangkan. Misalnya ada gejala-gejala hipotiroid, boleh kalian coba berikan substitusi 3 sampai 6 bulan. Terus kalau misalnya bermanfaat boleh dilanjutkan, kalau tidak bermanfaat atau tidak mengurangi gejala atau malah tidak berpengaruh apa-apa, lebih baik dihentikan. Lalu untuk antibodi juga harus dicek ya, kalau positif langsung di terapi karena kalau positif itu artinya dia mengalami Hashimoto thyroid disease. Tapi kalau ternyata antibodinya juga negatif dan TSH-nya masih segini, itu boleh dicek atau dimonitor, diperiksa fungsi tiroidnya tiap 3 tahun ya. Oke. Nah, kalau pada hipotiroid dosis substitusi levotiroksinnya jauh lebih rendah ya, diingat-ingat jadi cuma 25 sampai 50 mikrogram aja per hari. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya bagikan untuk
Kegawatannya nanti mungkin tentiran terpisah ya, karena 2 ini aja sudah cukup banyak menurut saya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Dokter Deborah. Oke, mantep banget tentirannya, penjelasannya dari Dokter Ninggar. Terima kasih banyak, Dokter. Untuk Oke. internedik sekalian, jangan lupa karena tentirannya udah ciamik punya, segera dibikin testi challenge-nya, sudah dipikirin bakal mau bikin seperti apa, sekreatif gimana gitu ya. Nah, kita sekarang masuk ke sesi Q&A. Itu tadi yang subklinis hipertiroidnya itu mirip kayak isolated systolic hypertension ya dok ya jatuhnya ya. Apalagi kalau pada usia-usia lansia ya. Iya, benar. Cuman kalau subklinis hipertiroid kan nggak ini ya, gejalanya kan nggak jelas. Kalau isolated hypertension kan kita tensi gitu jelas tensi sistoliknya tinggi. Ya, cuman ini memang masih masih iceberg ya, Dep. Maksudnya masih jarang kan kita melakukan check up rutin tiroid pada orang-orang. Harusnya pada lansia itu wajib sih, karena tiroid ini lebih lebih berbahaya pada lansia, terutama untuk jantungnya ya. Iya, iya. Oke, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Oke. Dari Itfa Muida, izin bertanya dok, pada kasus hipotiroid iatrogenik karena tirosol, bagaimana tata laksananya? Apakah tirosol harus di-stop? Selain itu, jika kasus hipertiroid yang rencana untuk hamil, bagaimana kadar hormon yang diinginkan? Oke, ya pertanyaan yang bagus ya. Ini sering. Jadi kita sering mendapatkan orang, ada yang kita sendiri sih, menerapi pasien terus kebablasan gitu ya. Jadi kebablasan, kontrol lagi ke kita kok malah terjadi hipotiroid karena terlalu penekanannya terlalu kita nggak ini nggak apa namanya kontrolnya kurang rutin. Nggak masalah, langsung stop. Biasanya tergantung gini. Kalau saya biasanya, jadi ini nggak ada rumus pasti ya. Ini nggak ada rumus pasti. Jadi kalau saya sih biasanya gini. Kalau misalnya dia datang TSH-nya yang ikut tertekan banget ya. Biasanya kita kan fokus ke TSH-nya. Kalau TSH-nya ikut tertekan banget, ya di ini aja, di stop aja. Jadi di stop aja, terus apa namanya? Sorry, TSH-nya jadi naik ya malahan ya, karena tirosolnya terlalu banyak ya, kan? Jadi boleh di stop, jadi di stop dulu. Pasien ini suruh kontrol dalam waktu 2 minggu kalau saya. Jadi 2 minggu, terus suruh periksa hormon lagi. Kalau masih apa namanya masih nggak normal, masih hipotiroid, tetap hentikan, suruh kontrol 2 minggu lagi. Kalau saya gitu. Jadi nggak masalah dihentikan. Karena biasanya kembalinya itu juga nggak cepat. Pengalaman sih 1 bulan itu mulai ada mulai kembali ke arah normal lagi. Ya, pokoknya nanti kalau misalnya kalian mengevaluasi itu jangan lebih dari 4 sampai 6 minggu. Jadi memang benar-benar harus rutin dan itu kalau misalnya sudah mulai ke kondisi atau sudah TSH-nya sudah mulai mendekati normal, harus di tapering. Jadi apa namanya obatnya itu harus diturunkan dosisnya. Terus dievaluasi terus tiap 4 sampai 6 minggu jangan sampai kelebihan. Ya, kalau kelebihan ya nggak usah takut sih, bisa dihentikan nanti dia akan kembali normal lagi. Lalu kapan mulai lagi? Ya kita evaluasi lagi apakah dia naik lagi. Kalau dia naik lagi ya kita terapi lagi sampai stabil, baru nanti kalau setelah stabil kita lepas benar-benar kita lepas, baru kita evaluasi tiap 3 bulan lagi itu. Terus kalau yang kedua, kasus pasien hipertiroid yang rencana untuk hamil, bagaimana kadar hormon yang diinginkan. Kalau intinya, kalau awalnya dia sudah punya hipertiroid, ya kalau bisa dibikin eutiroid dulu sebelum hamil ya. Jadi eutiroid itu artinya TSH-nya normal, T4, T3-nya juga normal. Karena pada orang hamil sendiri bisa terjadi hipertiroid kan sebenarnya secara fungsional. Jadi kalau awalnya dia sudah punya hipertiroid, lebih baik di eutiroidkan dulu ya. Jadi itu penting untuk pengendalian karena akhirnya kalau kita tidak mengendalikan bisa terjadi krisis tiroid pada saat dia hamil. Karena orang hamil sendiri fisiologis dari kelenjar tiroidnya juga akan meningkat. Ya mungkin seperti itu kalau kadar hormonnya harus eutiroid. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Rida Kairunisa. Izin bertanya, pada kasus pasien dengan CKD bisa menyebabkan komplikasi berupa disfungsi tiroid, terutama hipotiroid subklinis. Bagaimana tata laksana hipotiroid pada pasien CKD? Apakah substitusi hormon tiroid aman pada pasien CKD atau ada pilihan terapi yang lain? Silakan dokter. Iya, betul. Ini saya pernah punya pasiennya ya. Intinya aman. Jadi kalau ada hipotiroid subklinis pada pasien, nah kalau subklinis ini kita lihat lagi ya. Tapi kalau CKD memang dia resiko jantungnya lebih tinggi. Dulu saya terapi sih.
Jadi pasien-pasien CKD dengan hipotiroid subklinis atau dengan hipotiroid yang over itu boleh diberikan levotiroxin juga. Tidak berbahaya juga untuk ginjalnya karena kita tidak punya pengobatan lain. Kalau untuk hipotiroid ya satu-satunya pengobatannya hanya substitusi levotiroxin. Selama ini untuk CKD tidak ada kontraindikasi dan tidak berbahaya. Ya. Oke, selanjutnya dari Patricia. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah hipertiroid yang berkepanjangan dapat menyebabkan gagal jantung? Dan apakah dapat menyebabkan gejala seperti sesak nafas dan nyeri dada? Dijawab dulu, dokter. Jawab dulu ya. Oke, hipertiroid yang berkepanjangan bisa menyebabkan gagal jantung. Kalau kalian pernah dengar yang namanya thyroid heart disease, yaitu tadi karena dia ada peningkatan tekanan sistolik, jadi dia bisa seperti orang hipertensi, meskipun diastoliknya sangat rendah karena dia ada vasodilatasi perifer. Nah, itu akhirnya dia terjadi gagal jantung yang namanya hiperdinamik. Karena dia terlalu jauh antara tensi sistolik dan diastolnya, akhirnya cardiac output-nya sangat tinggi. Nah, cardiac output yang sangat tinggi itu bisa menyebabkan gagal jantung juga, yang namanya hyperdynamic heart failure. Jadi bisa pada hipertiroid itu terjadi gagal jantung. Sama saja seperti kalau orang gagal jantung itu kan tidak selalu dia harus turun kan cardiac output-nya. Jadi ada yang cardiac output-nya tetap atau malah lebih tinggi. Kalau jauh lebih tinggi seperti pada orang anemi itu kan juga termasuk hyperdynamic heart failure kalau misalnya sampai gagal jantung. Itu karena terlalu tinggi cardiac output-nya, akhirnya jantungnya bisa capek lah dalam tanda kutip capek karena dia terlalu banyak sekali memompa, bisa terjadi gagal jantung. Ya, namanya thyroid heart disease dan tipenya adalah gagal jantung hiperdinamik gitu. Berarti gejala sesak nafasnya itu karena sudah gagal jantung itu tadi ya, Gagal dok ya? jantung. Kalau nyeri dada berarti kemungkinan enggak ya? Kalau nyeri dada ini kalau untuk terkait gagal jantung dan hipertiroidnya kayaknya enggak ya, enggak langsung. Mungkin kalau nyeri dada yang dibilang seperti kayak PJK atau koroner itu lebih ke hipotiroid ya, bukan ke hipertiroid. Oke, pertanyaan kedua. Indikasi kita untuk menghentikan terapi anti tiroid pada pasien hipertiroid seperti apa ya, dok? Apakah ada tapering off-nya? Ya benar, ada ya, ada tapering off-nya. Jadi kalau kira-kira dia sudah stabil, jadi misalnya kalian sudah memberikan terapi obat anti tiroid, lalu misalnya dalam 3 bulan, 4 bulan itu sudah TSH-nya sudah normal, T3 dan T4-nya sudah normal, biasanya kita tunggu untuk stabilnya itu 4 sampai 6 bulan. Kalau sudah stabil 6 bulan, kita coba turunkan dengan tapering off. Tapering off-nya terserah ya, tidak ada rumus pasti, boleh kalian misalnya awalnya 3 kali, jadikan 2 kali, seperti itu, atau tetap 3 kali tapi dosisnya yang diturunkan, itu juga boleh, nggak masalah. Itu juga dievaluasi tiap 4 sampai 6 minggu. Nanti kalau misalnya itu masih bagus, stabil terus, ya turunkan terus. Turunkan terus kalau bisa memang sampai benar-benar dia tidak pakai. Tapi biasanya itu ada kondisi-kondisi minimal ya yang saya terapi tiroid yang benar-benar lepas obat itu 3 tahunan. Jadi kalau 1 tahun pertama itu agak sulit, kecuali awalnya nggak terlalu parah. Maksudnya nggak terlalu parah tuh TSH-nya nggak rendah sekali. Itu ada yang 1 tahun tuh dia bisa lepas obat. Jadi tergantung untuk kontrol kita aja sih kalau tiroid ini. Tapi kalaupun sudah normal, nantinya misalnya 1 tahun atau benar-benar setelah 6 bulan kalian tapering off sampai benar-benar nggak dapat obat, terus mereka stabil, jangan langsung dilepas juga karena rekurensi cukup besar ya. Jadi setelah itu harus tetap dievaluasi hormon tiroidnya, tapi lebih jarang. Tahun pertama tiap 3 bulan, tahun berikutnya tiap tahun, kadang sampai 5 tahun. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir dari Patricia. Diet seperti apa ya, dok, yang dianjurkan untuk pasien hipertiroid? Apakah ada pantangan makannya? Ya, untuk pasien-pasien hipertiroid yang penyebabnya tadi seperti Graves' disease, autoimun, lalu apa namanya toxic adenoma, tidak ada pantangan. Ya, jadi nggak ada sebenarnya yang katanya tidak boleh makan makanan yang tinggi yodium dan lain-lain, itu nggak ada hubungannya karena patofisiologinya beda. Jadi ini adalah patofisiologinya itu adalah antibodi yang kerjanya berlebihan seperti TSH, jadi nggak ada pengaruh dari makanan. Ya, ini sering juga ditanyakan sama pasien, bilang aja nggak ada pantangan kalau untuk hipertiroid yang memang autoimun, ya. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Yudi Tando. Izin bertanya, dok, yang pertama, bagaimana kita mencurigai adanya subklinis tirotoksikosis jika pasien belum menimbulkan gejala? Silakan, dokter. Ya, memang nggak bisa. Jadi subklinis tirotoksikosis ini biasanya kita temukan pada saat check up pertama
Atau kadang-kadang itu pada orang tua yang ya, akhirnya bergejala ya, AF biasanya. Jadi ada AF pada orang tua, tapi AF-nya itu bukan yang rapid. Jadi AF biasa, jadi AF yang moderate seperti itu, tapi dia nggak ada faktor resiko lain. Maksudnya mungkin dia ada riwayat jantung, tapi kenapa AF-nya ini setelah kita obati kok persisten, jadi seperti tidak membaik. Nah, itu boleh dipikirkan salah satunya adalah subklinis hipertiroid. Karena biasanya memang subklinis ini terjadinya pada lansia. Jadi kalau kalian menemukan lansia yang ada AF yang tidak jelas, itu boleh diperiksakan tiroid. Siapa tahu dia subklinis tirotoksikosis. Karena nanti dengan pemberian obat anti tiroid, AF-nya bisa recover gitu ya, itu mungkin salah satunya. Jadi bukan yang benar-benar tidak bergejala. Kalau tidak bergejala memang kita nggak bisa sih, karena ini juga belum masuk medical check up yang rutin ya. Tapi kalau sudah ada beberapa clue seperti itu boleh dipikirkan ke arah sana. Kayak OTG-nya COVID gitu ya dok ya, nggak kelihatan ya. Nggak bisa, nggak bisa kecuali ya itu tadi ada aritmia seperti itu, atau mungkin dia ada muncul satu aja gejala dari misalnya dia cemas, sulit tidur, nah itu boleh dipikirkan, terutama pada lansia ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Pada kondisi hiper atau hipotiroid, terapinya berapa lama ya dok untuk dilakukan evaluasi kembali? Oh, tadi sempat dijawab sedikit, boleh diulang dok? Ya, evaluasinya 4-6 minggu tadi ya. Jadi tiap 4-6 minggu idealnya diperiksa ulang terus hormonnya. Karena kalau nggak kita periksa ketat, itu bisa kebablasan tadi. Kalau yang hipertiroid bisa jadi hipotiroid, yang hipotiroid malah bisa jadi hipertiroid. Ya, itulah kenapa kita harus evaluasinya cukup ketat. Jadi 4-6 minggu. Gitu. Oke, selanjutnya dari Salma Arini Putri. Izin bertanya dok, kalau setelah dilakukan bedah untuk pengobatannya bagaimana dan untuk dosisnya bagaimana? Ya, kalau sudah bedah tergantung ya, ini bedahnya dia total atau subtotal atau hanya lobektomi. Kalau memang terjadi hipotiroid dan biasanya memang iya, itu harus dilakukan substitusi, apalagi kalau yang total. Dan kalau yang total jangan lupa juga diperiksakan hormon paratiroidnya, karena kelenjar paratiroidnya biasanya ikut kebuang juga. Jadi pasien ini harus mendapatkan substitusi kalsium. Selain itu, dia juga harus mendapatkan substitusi hormon tiroksin, yaitu levotiroksin. Pengobatannya ya seumur hidup. Kalau dia total, dia nggak punya kelenjar tiroid, ya harus seumur hidup ininya, apa namanya, pengobatannya. Seperti itu ya. Dosisnya sama. Dosisnya ya seperti dosis harian orang hipotiroid itu tadi. Oke, selanjutnya dari Safira. Bagaimana cara membedakan diagnosis pasien yang mengalami tirotoksikosis dengan hipertiroid dan tanpa hipertiroid hanya dengan melihat gejala klinisnya saja? Ya, sebenarnya banyak ya kalau dari gejala klinis. Karena kalau gejala klinis jelas gejala hipertiroidnya sama, ya sama banget. Karena kan semua kondisi hipermetabolik bisa terjadi karena itu kan karena kelebihan hormon tiroid. Cuman penyebabnya ini adalah hiperfungsi dari kelenjarnya atau tiroiditis, itu bisa dilihat gejala lainnya juga. Misalnya ada gejala-gejala seperti tadi, ada gejala infeksi, demam, atau dia ada kemerahan di daerah tiroidnya, itu berarti mungkin ke arah tiroid. Atau mungkin dia habis melahirkan, atau mungkin juga dia gejala-gejala ada gejala seperti infeksi virus, kayak gitu, itu bisa. Tapi ya memang harus memastikannya itu harus dengan pemeriksaan yang teliti ya, harus dengan pemeriksaan yang teliti, anamnesa yang teliti kalau memang tidak ada pemeriksaan RIU scan tadi. Ya, tapi kalau gejala klinisnya secara overall sama, karena sama-sama ini akibat dari kelebihan hormon tiroid. Jadi untuk hipertiroid itu membedakan yang hiperfungsi kelenjarnya atau bukan ya memang satu-satunya harus scan itu tadi. Tapi kalau nggak ada klinis ya bisa dilakukan pengobatan, yang penting pengobatan untuk hipertiroidnya dulu. Kan gitu. Kalau yang lainnya seperti tiroiditis dan lain-lain itu kan bisa kalau ada curiga ke sana kan boleh tadi ditambahkan seperti NSAID seperti itu ya. Itu tergantung pemeriksaan kalian sih. Tapi tiroiditis termasuk jarang, lebih sering grave disease daripada tiroiditis. Oke, selanjutnya dari Lutfi Rizky. Izin bertanya dok, jika pasien dalam pengobatan tirosol, berapa lama waktu kita evaluasi untuk efek samping obatnya seperti agranulusitosisnya? Silakan dok. Gimana? Jika pasien dalam pengobatan tirosol, berapa lama waktu kita evaluasi untuk efek samping obatnya seperti agranulusitosisnya muncul? Oh ya, oke. Dia dose dependent ya. Jadi agranulocytosisnya itu ada yang bilang dose dependent, ada yang bilang ini apa namanya idiosinkrasi.
Artinya kalau dose dependent ya tergantung kalian memberikan dosis berapa. Kadang ada yang langsung bisa muncul dalam waktu, yaitu evaluasi pertama itu 1 bulan 4 sampai 6 minggu, misalnya itu kalian periksa DL, kadang ada gejala juga, dia tiba-tiba demam atau apa, tapi jarang sih. Saya biasanya menemui agranulositosis itu kalau idiosinkrasi, artinya kita nggak bisa memperkirakan orang yang mana yang akan mengalami agranulositosis. Itu jadi sangat case by case dan sangat tergantung faktor genetik. Jarang kok, jarang banget. Yang penting kalian evaluasi rutin aja. Kalau misalnya ada gejala-gejala tambahan, boleh kalian tambahkan pemeriksaan DL 1 bulan sekali, itu boleh. Tapi sebenarnya dilihat dari presentasi atau prevalensi kasus itu nggak banyak. Jadi nggak usah terlalu yang khawatir sekali. Jarang sekali terjadi sampai agranulositosis. Pernah kasus satu agranulositosis itu memang pasiennya tua ya, pasiennya tua diberikan ya mungkin juga dosisnya akhirnya untuk orang tua jadi terlalu tinggi juga bisa, akhirnya terjadi leukopeni sih. Jadi leukopeni, granulositnya turun, tapi nggak sampai agranulositosis. Tapi terjadi seperti anemia aplastik gitu loh. Itu pernah terjadi, tapi jarang banget. Ya itu 1 bulan sekali aja diperiksa DL kalau memang kalian mau evaluasi, mungkin ada fasilitas BPJS, ya nggak apa-apa, pakai aja. Oke, ini ada pertanyaan yang kelewatan. Nanti kita masuk ke pertanyaan yang kelewatan ini ya, kita lanjutkan dulu. Jika pasien ada riwayat asma, apakah ada obat untuk pengganti beta blokernya, dok? Ya, bisa digunakan beta blocker yang selektif, jadi yang tidak bekerja pada, kalau beta blocker propranolol itu kan dia bekerjanya non selektif ya. Jadi juga bisa berefek ke saluran nafas. Dia pilih aja yang selektif seperti apa namanya bisoprolol, itu boleh, nggak masalah ya. Jadi intinya kan dia hanya mengurangi efek simpatisnya aja. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ian. Selamat malam, dok. Izin bertanya, pada terapi substitusi hormon tiroid, kapan diperlukan monitoring penggunaan obat untuk mencegah timbulnya hipertiroidisme? Sama, jadi ya itu tadi ya, 4-6 minggu sekali harus dilihat ya. 4-6 minggu sekali itu kita harus evaluasi. Kadang kalau memang pemberian substitusinya itu harus umur hidup, misalnya pada operasi atau pasien-pasien kanker yang post-op itu, sebulan sekali nggak apa-apa. Jadi sebulan sekali. Tapi kalau memang dia penyebabnya, hipotiroidnya adalah sudah tidak ada kelenjarnya, biasanya nggak mungkin terjadi hipertiroid. Tapi kalau dia memang tiroiditis Hashimoto misalnya, itu masih ada kemungkinan. Tapi biasanya lebih progresif. Jadi lebih sering kita temui hipertiroid yang kebablasan daripada hipotiroid yang kebablasan. Kecuali hipotiroidnya itu karena tiroiditis yang akut. Karena tiroiditis tadi kan ada fasenya ya. Pertama kan dia karena rusak, hipotiroid dulu. Terus akhirnya dia hipotiroid baru normal, ya kan? Nah mungkin dia datangnya ke Anda itu pas hipotiroidnya, bisa aja. Saya pernah dapat seperti itu. Jadi dia tiroiditis akut atau subakut, tapi dia datang, itu hormonnya setelah dicek hipotiroid. Itu kan akhirnya kita berikan substitusi. Tapi kalau tiroiditis itu dia akan membaik sendiri seharusnya. Nah, kalau kita evaluasinya lengah, itu kalau dia sudah normal, tetap kita kasih substitusi, kan akan menjadi kelebihan. Ya, kalau memang penyebabnya itu, kalian harus evaluasi lebih lebih ketat, yaitu 4-6 minggu. Tapi kalau penyebabnya jelas, misalnya kelenjar tiroidnya sudah diambil total, biasanya pada orang-orang yang tadi nodul dicurigai ganas misalnya, nggak usah terlalu ketat, nggak apa-apa, karena dia nggak mungkin naik lagi. Kecuali muncul tumor baru ya. Kecuali muncul tumor baru, atau misalnya tiroidnya disisakan sedikit, terus muncul tumor baru, lalu terjadi hipertiroid, ya bisa. Tapi kan itu suatu hal yang jarang dan apes banget ya, dia habis tumor lagi. Jadi ya itu kondisi yang masih masih bisa masih bisa dicegah. Jadi kalau misalnya penyebabnya itu kira-kira tiroiditis, kalian lebih baik lebih cepat gitu aja untuk evaluasinya. Tapi kalau penyebabnya tiroiditis Hashimoto atau dia lebih ke arah habis operasi, itu boleh 1 bulan sekali. Karena Hashimoto itu logikanya dia akan fibrosis lama-lama. Jadi justru akan semakin hipotiroid, akan jarang dia akan kembali normal menjadi hipertiroid. Gitu ya. Oke, pertanyaan yang kedua, bila hipertiroid subklinis sudah menimbulkan gejala penyakit jantung ataupun atrial fibrilasi, penanganan yang dapat diberikan seperti apa, dok? Iya, tetap diberikan diberikan obat anti tiroid, hormon. Jadi diberikan obat anti tiroid, biasanya nanti AF-nya kalau murni karena hipertiroidnya, dia akan membaik sendiri. Jadi kalau dia AF-nya karena hipertiroid, biasanya kita tidak memberikan obat anti AF.
atau obat aritmia biasanya kita nggak berikan. Jadi dokter jantung juga bilang atasi penyakit dasar, biasanya gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada AF yang pasti karena hipertiroid subklinis, ya kita berikan obat antitiroid langsung, sama seperti penanganan hipertiroid biasa. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Yolanda. Apakah pembesaran tiroid atau goiter dengan kadar hormon tiroid yang normal bisa ditata laksana menggunakan obat-obatan, dok? Atau apakah tata laksananya hanya dengan operasi saja? Gimana? Hipertiroid? Apakah pembesaran tiroid atau goiter Mm-mm. dengan kadar hormon tiroid normal bisa Mm-mm. ditata laksana menggunakan obat-obatan atau dengan operasi saja? Nggak usah ya, kalau dia kadar hormonnya normal, kita nggak perlu mengobati dengan obat anti tiroid, nanti malah tiroidnya turun ya. Jadi kalau dia goiter, dia misalnya dia simple goiter tadi karena endemis defisiensi iodin, kita berikan suplemen yodium aja di garamnya dia. Kalau memang dia karena endemis ya, tapi kalau besar sekali, memang akhirnya harusnya ya operasi, karena dia hormonnya sebenarnya nggak apa-apa. Hormonnya itu nggak masalah, tapi dia cuma kekurangan bahan aja kan untuk membuat tiroidnya, tapi dia masih bisa kompensasi dengan cara hiperplasi tadi. Jadi nggak sampai menyebabkan hormonnya turun. Jangan diberikan obat anti tiroid. Kadang pasien seperti ini kalau takut operasi ya dibiarkan aja. Kan banyak tuh pasien-pasien yang orang-orang yang akhirnya tetap besar kan. Tapi itu kan problemnya hanya kosmetik. Jadi tidak problem urgent. Jadi kalau seperti itu sih tinggal nego-negoan sama pasien maunya seperti apa. Kalau pasiennya itu kosmetik dia terganggu ya operasi, tidak bisa menggunakan obat ya karena patofisiologinya beda. Oke, selanjutnya dari Ian. Izin bertanya sekali lagi, dok. Apakah gejala hipoparatiroidisme pada pasien-pasien yang hormon tiroid, yang kelenjar tiroidnya sudah diangkat? Oh, tanya gejalanya hipoparatiroid, dok. Ya, biasanya sih gejala hipokalsemi yang paling sering ya. Jadi gejala-gejala kalau hipokalsemi berat itu yang pernah saya ketemui itu orangnya kembung, jadi nggak bisa kentut, nggak bisa BAB, cenderung konstipasi, terus habis itu dia kesemutan kaki tangannya, kadang juga bisa sampai gelisah, kadang sampai penurunan kesadaran kalau kalsium yang berat sekali. Jadi biasanya kalau habis operasi tiroid pasti langsung diberikan suplemen kalsium, kadang bisa langsung pump kalsium, jadi diberikan IV. Biasanya memang berat kalsium pertama kali paratiroid diambil itu pasti langsung seperti kayak dropnya itu langsung cepat gitu. Gejalanya kelihatan jelas kok kalau hipokalsemi itu. Jadi lebih ke kejang-kejang tetani-tetani di tangan kaki gitu ya. Terus apa namanya kesemutan. Karena ini juga salah satu terapi pada pasien-pasien CKD. Jadi pasien-pasien CKD yang sudah HD rutin, yang tidak bisa transplant, itu juga sekarang terapi kita ke arah paratiroidektomi. Jadi hampir sama sih gejalanya kan kalau tiroidnya diambil, paratiroid juga diambil. Jadi kalsiumnya rendah sekali. Orangnya bisa sampai seperti itu. Ya, mungkin itu gejalanya yang bisa ditanyakan. Jadi apakah konstipasi ada atau kesemutan atau seperti tremor-tremor halus, kejang-kejang dikit gitulah di tangan kakinya. Itu yang paling sering. Oke, dari Rofifa Rahadata. Izin bertanya, dok, apakah boleh kita diagnosa sekaligus monitoring terapi hipertiroid berdasarkan indeks Wayne atau indeks Newcastle saja? Kalau di layanan primer tidak ada pemeriksaan lab. Terima kasih, dokter. Oke. Wayne sama Newcastle itu kan untuk untuk krisis tiroid ya. Apa untuk tiroid ya? Saya lupa. Soalnya kita sudah nggak pernah pakai. Boleh sih, boleh. Jadi kalau untuk jadi gini, kalau hipertiroid itu dengan pemberian obat itu klinis pasti cepat sekali membaik. Kalian nggak usah pakai indeks itu pun, cuman melihat perbaikan klinis dari keluhan pasien awal itu dia sudah cukup ya. Cuma kalau misalnya tidak ada lab, ya memang kita harus hati-hati. Itu tadi bisa kebablasan ke hipotiroid, itu masalahnya. Ya, jadi ya diusahakan kalau memang tidak ada, paling enggak dirujuk 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, terserah kebijakannya, ya tetap harus diperiksakan karena memang di lapangan tidak bisa ideal kita 4 sampai 6 minggu sekali ya. Itu memang saya juga lihat terutama di daerah yang apa namanya BPJS itu ya biasanya juga nggak bisa kan tiap 1 bulan sekali harus periksa gitu nggak bisa. Tapi paling nggak saya pernah itu 3 bulan sekali lah paling nggak tak suruh periksa. Jadi tetap ada evaluasi supaya tidak sampai hipotiroid. Karena kalau klinis cepat sekali kok. Jadi misalnya kamu berikan sekarang, obatnya misalnya kamu kasih sekarang, mungkin dia kontrol pertama sudah hilang itu gejalanya. Pasti. Cuman TSH-nya belum normal. Jadi kalau kita langsung hentikan, ya dia akan rekuren lagi. Itu memang pentingnya lab. Tapi itu bisa dimodifikasi. Kalian mau
rujuk tiap 3 bulan boleh, tiap 2 bulan boleh, tapi kalau bisa tetap ada monitor ya. Karena kalau klinis tok, ya 1 kali itu biasanya udah hilang, terus kalian langsung hentikan, ya dia akan recurrent lagi, gitu. Ya, mungkin seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir dari Egi Virus Pratiwi. Pada Mm-mm. pasien yang menerima terapi metimasol, kemudian pengobatan terhenti, apakah harus mengulang pengobatan dari awal atau dilanjutkan saja, Dok? Terhentinya kenapa ini? Kira-kira kalau misalnya dia sengaja menghentikan, ya harus dicek ulang lagi ya, hormonnya gimana. Kalau memang masih hipertiroid, ya mulai aja dari nol lagi. Mau tetap metimasol boleh, mau PTU juga boleh, nggak masalah. Jadi ya dilihat kalau ini karena compliance, ya mungkin harus dicek ulang lagi. Karena biasanya nanti kadang pasien itu gini ya, kalau pasien hipertiroid itu kecenderungannya hampir sama seperti pasien-pasien dislipidemi. Jadi dia minum obat itu bosen. Akhirnya dia nggak minum karena merasa sudah nggak bergejala, dia kembali dengan gejala lagi. Dan gejalanya ya jelas sama. Biasanya dia, saya kok berdebar lagi, saya kok apa namanya keringetan lagi, saya kok tambah kurus lagi. Biasanya seperti itu. Jadi kalau sudah ada kayak gitu ya mulai lagi pengobatan seperti dia kondisi awal lagi dengan edukasi yang lebih kuat tentunya ya kalau masalah compliance. Berarti terhentinya itu paling dihitung terhenti itu berapa lama, Dok? Ya nggak ada sih ya. Kadang kan pasien menghentikan sendiri, terus dia Hmm. tiba-tiba kembali, dan biasanya ya kalau belum stabil, mungkin TSH-nya masih rendah, terus dia berhenti sendiri, itu cepat sekali rekurennya. Mungkin dia berhenti sekarang, minggu depan, atau besok, atau ini muncul lagi gejalanya. Oh, Makanya hanya itulah dari pentingnya satu kita minggu ya, Dok ya? ya, makanya itulah pentingnya kita itu target kita adalah TSH, karena tujuan kita adalah feedbacknya itu juga ikut kita perbaiki. Kalau enggak, kan tetap gampang sekali, misalnya kayak diet yoyo ya. Jadi kalau kita diet itu kalau misalnya mau menurunkan berat badan terus belum belum terlock gitu lah istilahnya, belum terfiksasi di berat badan yang memang benar-benar nggak bisa naik lagi, kan kita cepat sekali naiknya dengan makan dikit, makan gini langsung naik lagi, hampir sama kayak gini. Jadi ini harus di lock dulu, harus dikunci di mana, di tingkat di mana TSH-nya itu memang sudah normal, artinya sudah tidak ada feedback mekanisme. Nah kalau sudah di situ baru kita berani untuk melepas pelan-pelan. Tapi kalau belum, cepat sekali dia rebound-nya. Jadi langsung stop obat, langsung T3 T4-nya langsung naik lagi, TSH-nya tambah turun lagi. Oke, ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Juri Kakisina. Izin bertanya, Dok, pasien hipertiroid dengan AF rapid datang dengan sesak dan wheezing, bolehkah diberi nebul Farbivan? Farbivan ini beta 2 agonis kan, boleh aja nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kan beta 2 agonisnya ini kan untuk khusus untuk asmanya ya, jadi untuk wheezingnya dia tidak berpengaruh pada kondisi jantungnya atau apa kan enggak. Jadi tetap diberikan itu. Terus AF rapidnya kalau memang dia karena hipertiroid ya berarti di hati-hati, mungkin ini dia krisis tiroid bisa aja AF rapid. Nah, dia dari riwayat hipertiroid tiba-tiba AF rapid. Kalau memang krisis tiroid ya diterapi dengan krisis tiroid. Ya, kalau nebulnya tetap untuk wheezingnya tetap boleh. Oke, mungkin ada pertanyaan yang mau masuk lagi, atau mungkin peserta mau raise hand. Boleh banget loh raise hand, biar ngobrol langsung sama Dokter Ninggar. Ada yang mau raise hand mungkin peserta? Anybody? Ada nggak? Biasanya malu-malu. Malu. Alah, nggak apa-apa, nggak usah malu. Kopi darat, kopi darat. Ayo, ada yang mau resen? Atau ada pertanyaan lain sebelum kita tutup? Nggak ada? Tiroid ini memang banyak di praktek dokter umum dia. Hiper sih dok yang sering. Sering Karena ya. lumayan. Mungkin kalau hipo itu seringnya nggak terdiagnosis sih, karena hipotiroid itu gejalanya nggak Ya, khas banget. Jadi memang agak sulit ya. Kalau hipertiroid kan jelas, kalau misalnya dia kayak exophthalmos gitu kan udah jelas. Memang ada ya berarti ya di. iya lumayan dok. Saya IKM dulu lumayan tuh di puskesmas banyak banget. Ya, oke deh. Kalau hipo tuh seringnya datangnya ya kalau goiter gitu-gitu. Mm-mm. Oke, Oke, semoga tidak ada membantu deh pertanyaan. kalau gitu. Oke, tidak ada pertanyaan lagi yang masuk, berarti kita tutup sampai di sini. Oh, ada lagi. Mm-mm. Dari Ian, izin bertanya terakhir dok. Oke, terakhir, penutupan. Gold standar untuk kelainan tiroid. Gold Apa standar apa aja? ini pemeriksaannya? Hipo atau hiper atau apa ini gold standar? Mm-mm.
Boleh dijawab mungkin dari Ian, gold standard untuk yang hipo atau yang Mungkin hiper? pemeriksaannya kali ya. Kalau yang hipertiroid itu gold standarnya ya nggak ada ya. Maksudnya gold standard itu yang harus diperiksakan ya. Kalau yang harus diperiksakan itu RIU scan itu untuk membedakan hiperfungsi tiroid atau bukan. Itu memang bisa salah satu yang kita harus lakukan sebenarnya. Kalau yang hipotiroid lebih ke USG sama FNAB tadi. Ya, tapi tetap pemeriksaan penting adalah pemeriksaan hormonnya dulu. Jadi pemeriksaan dipastikan dulu kalau memang hipertiroid ya nggak boleh dilakukan manipulasi, jangan dikit-dikit USG, jangan dikit-dikit apalagi sampai FNAB ya. Tapi kalau dia jelas hipotiroid atau eutiroid atau subklinis yang hipotiroid itu boleh. Jadi boleh dilakukan langsung diusulkan USG. Karena kan sering tuh dikit-dikit ada pembesaran langsung USG kan gitu. Itu nggak boleh sebenarnya langkahnya. Langkahnya tetap urutannya habis klinis harus periksa hormon dulu. Itu baru kalau hipertiroid langsung aja diobati dengan obat anti tiroid atau kalau ada RIU scan boleh dirujuk untuk RIU scan baru diobati. Tapi kalau hipotiroid boleh langsung diusulkan untuk USG gitu ya, prinsipnya itu.